Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Bella Sagita, NIM 1911011017. Tugas ini disajikan untuk memenuhi syarat-syarat kuliah pengembangan pribadi konselor yang diasuh oleh Prof. Ketut Darsana MPD Kons dan asisten dosen Wayan Eka Pramata MPD. Bab 2, pokok pembahasan pengembangan pribadi atau personality development. 2.1, siapakah Anda? 2.2, kepribadian apa artinya? 2.3, kepribadian yang baik imbalannya. 2.4, upaya menjadi anggota kelompok yang baik. 2.5, sasaran baik pengembangan pribadi. 2.6, penampilan sikap Anda. 2.7, pengendalian diri melalui umpan balik dan introspeksi. 2.8, kepribadian suatu analisis. 2.9, proses komunikasi antara pribadi. 2.10, 5 komponen komunikasi antara pribadi. 2.11, nilai-nilai dan kebutuhan untuk Anda. 2.1, siapakah Anda? Hidup kita akan terguncang karena tidak pernah mengetahui satu-satunya pribadi yang benar-benar kita andalkan, yaitu diri kita. Pada zaman Yunani kuno, para filsuf besar mengakui pentingnya mengetahui mengenai diri sendiri. Semboyan Socrates, salah satu filsuf besar, mengatakan, lebih dari segalanya, ketahuilah diri Anda. 2.2, kepribadian apa artinya? Kepribadian adalah tentang cara Anda bertindak untuk memberi kesan yang baik terhadap seseorang yang istimewa bagi Anda saat ini. Misalnya untuk pegawai yang terbaik dan terhebat, seorang kekasih, calon mertua Anda, dan kepribadian itu merupakan sesuatu yang lebih mendalam lagi. 2.3, kepribadian yang baik imbalannya apa? Imbalan yang kita dapat dalam kepribadian baik adalah mampu dan mudah menyesuaikan dengan kelompok yang cocok dan menambah persahabatan dan kepuasan pribadi. 2.4, upaya menjadi kelompok yang baik. Yang pertama, berbicaralah dengan menggunakan pikiran bebas. Yang kedua, jangan memperdebatkan kepemilikan gagasan. Yang ketiga, dengarkan orang lain. Yang keempat, jangan memonopoli diskusi. Yang kelima, jangan biarkan diskusi terputus dari ingatan Anda. Yang keenam, apabila tidak setuju, maka dapat menyatakan secara ramah dan sopan. Yang ketujuh, masukkan di ruangan kelas dengan banyak pertanyaan yang tetap tersimpan dalam benak Anda. Yang ke-8, bahaslah terus ide-ide tersebut selagi hangat. Yang ke-9, jadilah orang-orang yang selalu melakukan aksi. Yang ke-10, yang paling terpenting adalah untuk mengembangkan dalam diri Anda bahwa hal yang paling langka dalam segala seni komunikasi yaitu mendengarkan. 2.5, sasaran topik pengembangan diri. Materi topik pengembangan diri dirancang untuk membantu Anda agar mencapai sasaran-sasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Yang pertama, upaya belajar untuk menerima diri sendiri. Yang kedua, upaya belajar kerja kelompok. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai siapakah diri saya. Yang keempat, mempelajari dan memahami secara mendalam tentang kepribadian diri. Yang kelima, meninjau kembali perubahan gaya hidup, tujuan dan keputusan dengan kelompok, dan menganalisa perubahan-perubahan yang diinginkan dalam gaya hidup dan keputusan dengan dukungan kelompok. 2.6, penampilan sikap Anda. Sikap memiliki dua sikap, yaitu sikap positif dan negatif. 2.6, penampilan sikap Anda. Sikap memiliki dua sikap, yaitu sikap positif dan negatif. Sikap positif mengatakan semua hal tidak hanya melalui senyuman, tetapi dengan cara berjalan, berpakaian, bertemu dengan orang yang menghadapi masalah. Sikap negatif menimbulkan kesulitan dan kegagalan, tetapi sikap positif itu hal yang luar biasa. Sikap itu dapat mengangkat kepribadian seseorang. Sikap positif yang konstruksi dapat membawa Anda lebih bahagia. 2.7, cara pengenalan diri melalui umpan balik dan introspeksi. Yang pertama, lontarkan sebanyak mungkin motif-motif kuat Anda. 2. Jangan biarkan kekecualian terjadi sebagai kebiasaan baru dengan nyaman berakar dalam hidup Anda.
Yang ketiga, raihlah peluang pertama dan setiap peluang lain untuk dipraktekkan. 2.8 Kepribadian suatu analisis. Yang pertama, faktor fisik. Faktor ini mencakup antara lain cara Anda berpenampilan, tinggi, berat badan, dan bentuk badan Anda, termasuk juga warna rambut Anda. Yang kedua, faktor intelektual. Inteligensi Anda memainkan peran besar dalam pengembangan kepribadian Anda. Kadang-kadang inteligensi rancu dengan pendidikan. Ketiga, faktor temperamen. Faktor ini termasuk kemampuan Anda mempertahankan keseimbangan emosional sepanjang waktu yang berguna menghindarkan sikap histeris dan apatis. Yang keempat, faktor karakter. Faktor ini termasuk filsafat pribadi Anda tentang kehidupan yang merupakan kode etik pribadi Anda. Yang kelima, faktor sosial. Inilah diri Anda yang dilihat oleh orang lain. Faktor ini harus dipadukan dengan 4 faktor lain, tetapi untuk pembagian seorang bisa saja salah. Faktor ini dapat di baris depan yang dilihat banyak orang. 2.9 Proses komunikasi antara pribadi. Komunikasi merupakan dasar interaksi manusia dan sebagai upaya agar semua kelompok berfungsi. Melalui komunikasilah terjadi beberapa aktivitas dan peran, antara lain anggota kelompok memahami orang lain, menjalin kepercayaan, mengatur suatu siasat, merencanakan suatu taktik untuk meraih suatu tujuan, menyetujui suatu tim kerja, memandu segala aktivitas kelompok, bahkan saling menukar pengalaman buruk. 2.10 5 komponen komunikasi antar pribadi. Yang pertama, konsep diri. Yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga, mengucapkan perasaan dengan jelas. Yang keempat, mengatasi rasa marah. Yang kelima, ungkapan diri. 2.11 Nilai-nilai dan kebutuhan yang penting bagi Anda. Yang pertama, keadilan. Perasaan tidak memihak, mengutamakan kebenaran dan kejujuran, memperlakukan pihak lain dengan pantas. Pengakuan, merasa berarti dan penting, merasa diperhatikan secara khusus. Kesenangan, emosi yang menyenangkan karena rasa memiliki atau harapan sesuatu yang baik atau sangat diinginkan. Yang keempat, kebijakan, kemampuan untuk mengenali dengan jelas kualitas diri dan hubungan dengan orang lain. Pengertian yang dalam penuh dalam pertimbangan. Yang kelima, kejujuran, keterus-terangan mengungkapkan sesuatu, integritas, ketulusan karakter atau tindakan. Yang keenam, prestasi, suatu pencapaian tujuan, hasil yang diperoleh dari tindakan kegiatan atau usaha keras. Yang ketujuh, otonomi, hak kepemilikan materi, bernilai atau sumber daya kemakmuran. Yang kedelapan, kekuasaan, memiliki kendali, wewenang atau pengaruh atas orang lain. Kesembilan, cinta, kasih sayang didasarkan perasaan kagum atau kebaikan hati, kasih sayang yang hangat, semangat atau kasih yang mendalam. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang ke-10, estetis, penghargaan dan kegairah terhadap keindahan. Yang ke-11, keberadaan fisik, perhatian terhadap keindahan tubuh seseorang. Yang ke-12, kesehatan, keadaan tubuh yang kuat dan sehat, ditunjukkan dengan keadaan tubuh yang bebas dari penyakit atau penderitaan fisik, kondisi tubuh yang nyaman. Yang ke-13, keterampilan, kemampuan memanfaatkan pengetahuan seseorang dengan efektif dan tidak ragu-ragu. Yang ke-14, kemantapan emosional, bebas dari kegusaran yang mencekam dan kendala untuk berfungsi dengan efektif, kedamaian pikiran dan kedamaian diri. Yang ke-15, pengetahuan, mencari kebenaran, informasi atau prinsip dasar dengan memuaskan rasa ingin tahu demi daya guna atau kekuatan wawasan. Yang ke-16, moralitas, keyakinan diri dan menjaga standar etika. Ke-17, keyakinan religius, rasa kebersamaan, kepatuhan dan kegiatan demi Tuhan yang Maha Kuasa. 18, kesetiaan, mempertahankan keikutsertaan pada seseorang, kelompok, dan institusi. Bab 3, social graces. Yang pertama, dasar-dasar etika. Yang kedua, etika bergaul remaja atau anak.
Yang ketiga, etika pergaulan dewasa. 4. Etiquette survival quiz. Yang kelima, social graces. 3.1 Dasar-dasar etika. Etika berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama. Berasal dari bahasa Perancis yaitu etiquette. Etika berarti falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut pandang budaya, sosial, dan agama. Berasal dari bahasa Latin yaitu ethica. Jadi, dasar-dasar dari etika adalah yang pertama, sopan ramah kepada siapa saja. Yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, ingin membantu. Yang kelima, memiliki rasa toleransi. Yang keenam, dapat menguasai diri, mengendalikan emosi dan setiap situasi. 3.2 Etika pergaulan atau remaja anak-anak. Memiliki pengetahuan tentang tata krama sejak dini akan sangat membantu Anda dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Hal ini akan membantu dalam memperoleh penghargaan dari orang lain serta meningkatkan rasa percaya diri. Salah satu hal yang penting dalam etika adalah mengetahui cara memperkenalkan orang dan cara bereaksi ketika diperkenalkan. Harus selalu diingat bahwa kesan pertama akan selalu diingat. Salah satu cara menghormati orang lain saat bertemu dengan menunjukkan kesan mereka penting untuk Anda. Yang pertama, berdiri tegap, lihat kepada lawan bicara, senyum, jabat tangan, ucapkan apa kabar, ucapkan salam umat dalam salam sosial. Contohnya, salam waalaikumsalam, Om Swastiastu, salam sejahtera. 3.3 Etika pergaulan dewasa. Etika secara sederhana adalah tata karma berdasarkan toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain. Yang pertama, etika bisnis. Yang kedua, ketika melupakan nama. Yang ketiga, pengecualian aturan perkenalan. Yang keempat, seni bercakap dan sesudahnya. 3.4 Etiquette survival quiz. Tata krama yang baik seperti halnya selera yang bagus muncul dari kepekaan dan akal sehat. Yang pertama, kemanakah pergi tata krama? Yang kedua, dasar-dasar tata krama. Yang ketiga, sikap tubuh negatif. Yang keempat, pekerjaan. Yang kelima, antisipasi perbedaan gender. Yang keenam, etika kesopanan. Yang ketujuh, ciuman. Yang ke-8 penampilan bisnis, ke-9 perilaku, yang ke-10 inisiatif, yang ke-11 kerahasiaan. 3.5 Social graces atau pertanyaan. 3.51 Peraturan umum. Yang pertama, jelaskan peraturan pertama dan pokok segala tata krama. Yang kedua, apakah Anda boleh mengabaikan suatu peraturan formal? Yang ketiga, sebutkan 3 petunjuk yang akan membantu Anda untuk melaksanakan prinsip utama dari aturan tingkah laku yang baik. Yang keempat, apakah seseorang wanita anggun dapat mempunyai pergaulan sosial, mempunyai tata cara tingkah laku untuk sehari-hari dan untuk menghadapi tamu. 3.52 Perkenalan. Yang pertama, dalam perkenalan, contohnya Bu Nyoman, bolehkah saya memperkenalkan Beli Gede? Beli Gede ini teman saya Bu Nyoman. Yang kedua, apakah laki-laki selalu diperkenalkan kepada wanita? Ketiga, apakah jawaban tepat setelah Anda diperkenalkan? Yang keempat, harus seseorang wanita atau seorang gadis mengulurkan tangannya kalau diperkenalkan. Yang kelima, apakah Anda selalu berdiri kalau diperkenalkan? Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam harmoni.